Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, dan selalu semangat belajar di rumah. Alhamdulillah, pertemuan kali ini kita masih diberi kesempatan ya untuk belajar tematik. Kali ini kita tetap ke tema 4G atau tema 7. Indahnya keragaman di negeriku. Subtema 1, keragaman suku, bangsa, dan agama di negeriku. Dan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini yaitu pembelajaran 3 dan 4. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar pembelajaran 1 dan 2 ya. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran 3 dan 4. Nah, sebelum belajar atau mendengarkan penjelasan dari Bu Lita, silakan kalian berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pembelajaran 3 ini tujuannya yaitu yang pertama, menemukan informasi baru dari teks tentang masyarakat Indonesia. Ini muatan bahasa Indonesia. Yang kedua, menjelaskan keragaman suku bangsa Indonesia, itu muatan IPS. Yang ketiga, menjelaskan penyebab keragaman masyarakat Indonesia, itu muatan PPKN ya. Nah, sekarang yang kita akan pelajari pertama yaitu muatan bahasa Indonesia, yaitu menemukan informasi baru dari teks. Silakan kalian keluarkan buku paket tematiknya. Kalian buka halaman 14 ya. Yang tujuan pembelajaran tadi kalian tulis ya. Yang nomor 1 tadi bahasa Indonesia, nomor 2 tadi IPS, dan nomor 3 PPKN ya. Sekarang yang ke muatan bahasa Indonesia yaitu menemukan informasi baru dari teks bacaan ya. Nah, dalam menemukan informasi baru ini, untuk menemukan informasi baru dari teks dan untuk mempermudah menuliskan kembali sebuah teks, maka ada langkah-langkahnya, yaitu apa saja? Yang pertama, menentukan pokok pikiran. Yang kedua, menemukan hal-hal penting yang terdapat dalam bacaan. Yang ketiga, menggunakan metode membaca cepat ya, yaitu dengan cara membaca dalam suatu kalimat utuh. Yang pertama, menentukan pokok pikiran. Pokok pikiran itu sama saja dengan ide pokok atau gagasan utama. Ya, gagasan utama itu biasanya terletak pada awal kalimat atau akhir kalimat. Nah, kira-kira dalam bacaan itu paragraf pertama itu ide utamanya atau pokok pikirannya itu membahas tentang apa sih? Nah, itu maksudnya kalian harus menentukan pokok pikirannya ya. Itu menjelaskan tentang apa pada paragraf pertama, kedua, dan ketiga. Setelah kalian menemukan atau menentukan pokok pikirannya, yang kedua yaitu menemukan hal-hal penting yang terdapat dalam bacaan. Nah, dalam menemukan hal-hal penting yang terdapat dalam bacaan ini, nah biasanya kan kalian garis bawahi ya hal-hal yang penting yang sekiranya informasinya sangat berguna untuk kalian ya. Yang ketiga, menggunakan metode membaca cepat. Metode membaca cepat itu maksudnya cara membaca dalam suatu kalimat utuh. Jadi membaca kalimat itu nggak berhenti-berhenti, satu kalimat utuh tuh dibaca secara cepat ya. Itu adalah cara menemukan informasi baru dari teks. Selanjutnya, muatan IPS yaitu menjelaskan keragaman suku bangsa di Indonesia ya. Ini adalah beberapa contoh persebaran suku bangsa di Indonesia ya. Contohnya di Pulau Sumatera itu ada
suku bangsa namanya suku Gayo. Nah, suku Gayo ini ada di Aceh, suku Minangkabau di Sumatera Barat, suku Batak di Sumatera Utara, dan lain-lain ya. Yang kedua, Pulau Jawa. Pulau Jawa sukunya suku apa? Suku Betawi, DKI Jakarta, suku Sunda, Jawa Barat, dan suku Jawa. Jawa itu Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Madura, Jawa Timur. Dan juga suku Baduy, Banten, lupa ya, kelewat ya, suku Baduy itu dari Banten ya. Yang ketiga, Pulau Bali. Pulau Bali, NTT dan NTB, ada Bali Aga dari Bali, Sasak, Nusa Tenggara Barat, dan Alor ya, Nusa Tenggara Timur. Di buku paket kalian sudah ada ya, nanti tinggal kalian baca saja ya. Ini adalah macam-macam beragam suku bangsa yang berada di Indonesia ya. Ini suku Papua, suku Dani dan Asmat ya. Dani itu Papua dan Asmat Papua Barat. Suku Dayak Kalimantan Barat ya. Suku Toraja Sulawesi Selatan, Bugis Sulawesi Tenggara. Ini yang biasanya yang terkenal ya, suku Toraja, suku Bugis, suku Dayak, suku Dani, Papua, Asmat. Ini adalah suku-suku yang istilahnya terdengar yang terkenal. Selanjutnya muatan PPKN. Ya, mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi keragaman di Indonesia. Nah, keragaman itu terjadi karena apa sih? Karena letak Indonesia yang cukup strategis. Nanti Bu Rita jelaskan ya secara detail. Nah, dari segi suku bangsa ini, Indonesia merupakan negara kepulauan yang menyebabkan munculnya beragam suku di Indonesia. Dengan banyaknya pulau-pulau, maka suku bangsanya pun beragam ya, macam-macam. Nah, dari bidang pekerjaan, keragaman muncul karena dipengaruhi kondisi alam dan kebutuhan manusia ya. Nah, sikap apa sih? Sikap persatuan dan kesatuan apa sih yang dapat kita lakukan dengan adanya keragaman di Indonesia ini? Yaitu yang pertama, mau berteman tanpa membeda-bedakan agama dan suku bangsa. Yang kedua, menghormati teman yang sedang beribadah, seperti tidak mengobrol di dekat teman yang sedang beribadah. Yang ketiga, tidak mengganggu teman karena memiliki logat bahasa yang berbeda. Dan yang keempat, menghormati setiap pekerjaan yang kita temui, seperti menghormati petugas kebersihan di sekolah, menghormati guru, ya, dan masih banyak lainnya. Nah, ini apa sih penyebab keragaman masyarakat Indonesia? Tadi pada penjelasan sebelumnya sudah dijelaskan ya, bahwa yang pertama yaitu letak strategis wilayah Indonesia. Kalian buka halaman 17, nanti kalian garis bawahi itu yang penting-penting ya, halaman 17. Nah, kalian garis bawahi yang penting-penting bahwa Indonesia itu terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Ingat-ingat ini ya, Indonesia terletak di antara dua samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Di buku paket kalian Samudra Indonesia itu diganti Hindia ya, karena pada zaman dahulu itu nama Indonesia itu Hindia ya, diberikan oleh penjajah itu Hindia namanya. Makanya terkenal Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Selanjutnya dengan adanya letak strategis ini, wilayah Indonesia ini, maka terjadilah jalur perdagangan internasional ya. Jalur perdagangan internasional ini zaman dahulu hanya melalui laut. Ya, dalam kegiatan perdagangan tersebut itu banyak pedagang-pedagang dari Arab, Tiongkok, India itu singgah di Nusantara. Akibatnya terjadilah percampuran budaya antara budaya asing dengan budaya
daerah. Nah, itu mengakibatkan Indonesia menjadi beragam karena terjadinya banyak pedagang yang singgah di Nusantara ya. Selanjutnya, yang kedua, kondisi negara kepulauan. Bahwa negara kita itu terdiri dari beribu-ribu pulau ya. Nah, itu beribu-ribu pulau itu dari Sabang sampai Merauke ya. Nah, dahulu kala masyarakat di pulau itu berbeda, sulit terhubung. Ya, masyarakat di pulau berbeda itu sulit terhubung. Sehingga setiap masyarakat di kepulauan itu mengembangkan kebudayaan mereka masing-masing. Ya, karena antar pulau itu sangat sulit untuk terhubung atau berkomunikasi, maka mereka belajar, istilahnya mengembangkan budaya mereka masing-masing ya. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Nah, kondisi alam yang berbeda di tiap wilayah itu seperti kondisi alam di daerah pantai berbeda dengan kondisi alam atau wilayah di pegunungan, atau kondisi di padang rumput berbeda dengan kondisi di dataran rendah. Nah, seperti itu. Hal ini mengakibatkan perbedaan cara hidup masyarakat ya. Dengan adanya perbedaan wilayah tersebut itu mengakibatkan perbedaan cara hidup masyarakat serta menimbulkan keragaman ya, serta menimbulkan keragaman mata pencahariannya. Ya kan, tentu berbeda kan ya, apabila orang yang berada di dataran tinggi pekerjaannya tentu berbeda dengan daerah yang di dataran rendah atau di pantai ya. Dan ini adalah penyebab keragaman masyarakat di Indonesia ya. Ingat-ingat ya, yang pertama letak strategis wilayah Indonesia, yang kedua kondisi negara kepulauan, yang ketiga perbedaan kondisi alam ya. Terus selanjutnya yaitu kita ke pembelajaran 4. Kalian buka buku paketnya halaman 20. Tujuan pembelajaran 4 yaitu yang pertama, bahasa Indonesia, menemukan ide pokok dan informasi baru dalam bacaan. Yang kedua, IPS, membuat karya tentang keragaman bahasa daerah. Yang ketiga, IPS, menjelaskan tindakan untuk mencegah punahnya bahasa daerah ya. Selanjutnya, kita ke muatan IPS dulu ya. Bahasa Indonesia dulu akhirnya. Nah, kita ke muatan bahasa Indonesia terlebih dahulu ya. Nah, muatan bahasa Indonesia ini yaitu menggali informasi teks melalui ide pokok. Yang tadi melalui langkah-langkahnya menemukan informasi baru dalam bacaan. Nah, melalui dengan cara membaca cepat dan langkah-langkahnya tadi sudah boleh kita jelaskan. Nah, yang ini menggali informasi teks melalui ide pokok. Nah, dalam suatu teks itu mengandung beberapa informasi penting yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Nah, untuk mendapatkan informasi tersebut, kita perlu memahami isi teks dengan baik. Dipahami isi teksnya. Ini kira-kira isi teksnya itu tentang apa sih, menjelaskan tentang apa sih? Kita harus paham ya, tidak hanya sekedar membaca saja, tetapi kita tidak tahu isi teksnya itu tentang apa, bercerita tentang apa ya. Untuk itu, agar kalian dapat menggali informasi, menerima informasi dari teks, maka kalian harus membacanya ya, memahami isi teks dengan baik ya. Yang kedua, salah satu cara untuk memahami isi teks adalah dengan menentukan ide atau gagasan pokok setiap paragraf pada teks tersebut. Kurang lebih sama seperti tadi ya. Mencari ide pokoknya atau gagasan pokok atau pokok pikiran itu sama saja ya.
pokok pikiran, ide pokok, gagasan pokok itu sama saja. Nah, kita cari kira-kira pada paragraf pertama itu ide pokoknya tentang apa sih? Paragraf kedua tentang apa sih? Nah, dari situ nanti kita akan menemukan informasi ya. Nah, ide pokok itu adalah gagasan yang menjadi pokok dalam pengembangan paragraf ya. Nah, pengembangan paragraf ini namanya gagasan pendukung atau kalimat penjelasnya. Kalimat penjelasnya kan ada banyak ya. Selanjutnya muatan IPS, keragaman bahasa daerah di Indonesia ya. Bahasa daerah di situ banyak banget ya. Kalian disuruh membuat karya tentang keragaman bahasa daerah dengan buku saku bahasa daerah. Ini nanti tidak perlu kalian lakukan ya, tidak perlu kalian lakukan. Ini karena kerja kelompok. Tidak ya. Ya tidak perlu kalian lakukan lah. Tidak perlu ya. Nah, dalam keragaman bahasa daerah Indonesia ini, bahasa daerah itu merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh suku tertentu di suatu daerah. Nah, berikut adalah contoh bahasa daerah yang terdapat di pulau-pulau Indonesia ya. Di tempat buku paket kalian tidak ada, jadi kalian coba perhatikan ya. Di wilayah Sumatera itu bahasa daerahnya ada yang dari bahasa Aceh, Batak, Melayu, Jambi, Mentawai, dan Lampung. Dan Jawa, bahasa daerah Jawa ada bahasa Baduy dari Banten, Betawi, Jakarta, bahasa Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura, Jawa Timur ya. Nah, bahasa wilayah Bali yaitu bahasa daerahnya tetap Bali ya. Nusa Tenggara bahasa daerahnya Sasak dan Sumbawa ya. Terus Kalimantan, Bahau, Kayan, dan Banjar. Sulawesi bahasa daerahnya Bugis, Bongkongko, Budong-budong ya. Maluku, Ambelau, Babar, dan Buru. Dan Papua bahasa daerah Asmat dan Dabur. Nah, bahasa daerah pun di Indonesia itu juga beragam-ragam ya. Banyak selain suku bangsa, bahasa daerah juga beragam-ragam ya. Sungguh kaya ya negeri kita itu. Selanjutnya, penyebab bahasa daerah semakin punah di Indonesia yaitu yang pertama, fenomena ketertarikan generasi muda mempelajari bahasa asing dibandingkan bahasa daerah ya. Karena mereka menganggap kalau bisa bahasa asing itu kita keren gitu ya. Makanya generasi muda lebih tertarik belajar bahasa asing daripada bahasa daerah. Yang kedua, generasi muda tidak menggunakan bahasa daerah untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Ya sebaiknya kalau misalkan orang tua kalian dari Jawa, ya minta ajarin bahasa Jawa sama orang tua ya, biar kalian paham bahasa daerah dari orang tua kalian ya. Yang ketiga, kurang melestarikan bahasa daerah. Nah, ini adalah yang menyebabkan bahasa daerah di Indonesia ini cepat punah ya. Nah, seyogyanya, sebaiknya kita sebagai generasi penerus bangsa itu harus melestarikan bahasa daerah tersebut ya. Ya, agar apa sih ya? Agar bahasa daerahnya ini mencegah agar tidak cepat punah ya. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari Berita. Nanti untuk tugasnya Berita sampaikan di grup saja ya, biar jelas. Jazakumullah khairan katsir. Wabarakatuh fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kurang dipahami nanti silakan bertanya ya.